Kami, komunitas Suryo Iman Pilihan Hati Kita, Simpatik Batam, Provinsi Kepulauan Riau, terkhusus yang berada di Kota Batam ataupun di Kecamatan Batuaji dan Sagulung, dengan ini menyatakan bahwa: 1. Kami telah menetapkan dukungan sepenuhnya terhadap Bapak Dr. Haji Muhammad Suryo Respationo, Sarjana Hukum MH, dan Bapak Iman Setiawan SEMM sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau pada Pilgub 2020. 2. Kami akan berusaha sekuat tenaga serta bertanggung jawab untuk ikut serta mensukseskan pemenangan pasangan sinergi Suryo Iman sebagai gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau periode 2021-2025. Demikian pernyataan dukung ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab. Batam 20 September 2020, Pengurus Simpatik Batam Kepri, Perlindungan Girsang Sarjana Ekonomi, Ketua, Wasden Turnip Sarjana Hukum, Sekretaris, diketahui Iman Setiawan SEMM, Cawagup Kepri. Kira-kira seperti itu, Bang Iman. Jadi tidak banyak yang kami tuntut, dan kami juga akan berikan usaha sekuat tenaga. Dan harapan ini bukan cuma di sini, tapi terdaftar di Sinergi. Isinya sama. Mantap. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Jadi di sini kita sudah resmi mendeklarasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Simpatik. Simpatik. Suryo Iman. Mantap. Terima kasih. Pertama-tama sekali, saya pribadi mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa ketika melakukan acara ini sampai detik ini, dan berharap nanti sampai selesai kita kembali ke rumah kita dalam keadaan sehat dan selamat tanpa kekurangan apapun. Yang saya hormati Bapak Iman Setiawan yang telah hadir dan sudi mampir di sekretariat Simpatik, dan juga beliau ini adalah calon wakil gubernur untuk 9 Desember nanti. Kemudian yang saya hormati Bapak Penasehat Simpatik, ada Bapak Musrin Sregar, Sarjana Hukum. Kemudian ada juga di sini dari Ketua IPK PHC Batuaji, Ronald Aritonang. Kemudian mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi saya pribadi mengucapkan terima kasih dan sangat menghargai dan apresiasi kepada seluruh tim daripada Simpatik dari Kecamatan Batuaji dan juga dari Kecamatan Sagulung. Kemudian untuk kepengurusan Simpatik sendiri, saya sebagai ketua Simpatik mohon izin perkenalkan, nama saya Perlindungan Girsang. Saya tinggal di Sentral Raya Batuaji, belakang Mitra Mall atau di depan Aviari Hotel. Kemudian sekretaris beliau Wasden Turnip Sarjana Hukum. Kemudian bendahara Simpatik Angel Anita. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan, tapi saya sangat bangga sekali ketika kita bisa membuat acara ini. Jadi mohon izin Bang Iman, mohon maaf saya panggil Abang. Mohon izin Bang Iman, ini memang murni daripada keinginan ataupun inisiatif daripada teman-teman kita semua. Mari kita bentuk Suryo Iman harus memimpin Kepri maju, adil dan makmur. Seperti itu. Jadi kami berharap mungkin ke depannya pergerakan ini bukan hanya deklarasi saja,
Tapi kami berharap supaya Simpatik ini memang bisa merangkul kawan-kawan kita yang lain. Kalau di awal saya membentuk Simpatik ini adalah pergerakan sekota Batam, tapi melihat kondisi untuk apa kita membuat terlalu besar hanya ketika target tidak tercapai. Tapi saya bersama tim Simpatik yakin Kecamatan Batuaji, Sagulung itu untuk Suryo Iman pemilih terbesar ya. Dan mohon maaf, ini semua pergerakan tadi seperti yang saya bilang itu murni, bahkan dana pun ini masih murni dari kami. Jadi mohon nanti supaya kami juga diperhatikan ketika ada keperluan pergerakan, supaya mungkin dari tim Simpatik ini diperhatikan dan juga bisa terdaftar di Sinergi. Jika kami membuat pergerakan tapi tidak terdaftar di Sinergi, kami ibarat tanpa induk nanti jadinya. Jadi kami mohon nanti setelah acara ini mungkin sampai batas yang saya kurang paham tanggal berapa harus mendaftar. Mohon nanti supaya mungkin Bang Iman ataupun staf atau bagaimana supaya mendaftarkan Simpatik ke tim Sinergi. Ya mungkin tidak begitu banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya katakan Simpatik Suryo, Simpatik Suryo, Suryo Iman. Mantap. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Ketua Simpatik Perlindungan Girsang SE, yang saya hormati Sekretaris Simpatik Bapak Waden Turnip SH, yang saya hormati Bendahara Simpatik Anita Angel, yang saya hormati Ketua IPK Kecamatan Batuaji, dan yang saya hormati, yang saya sayangi kawan-kawan anggota Simpatik yang berada di sore hari ini di tempat yang luar biasa. Ternyata Simpatik ini mengikuti protokoler COVID-19, karena bagaimanapun kita di saat seperti ini, kondisi bangsa dan negara bahkan dunia, kita harus sama-sama mengikuti daripada aturan pemerintah, mengikuti semua yang diajukan pemerintah supaya mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tapi alhamdulillah semua sekarang ini kita semua pakai masker. Maskernya pun cantik-cantik. Aplaus untuk kita semua. Tentunya kalau kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya kan, kalau sudah cinta bawa lari, mak bapak mencari. Tentunya saya memperkenalkan diri saja yang ringan-ringan. Ya, tentunya nama saya Iman Sutiawan. Saya lahir di Pulau Kasu, belakang Padang, Kota Batam, 45 tahun yang lalu. Istri masih satu. Anak saya 4, 2 cewek, 2 cowok. Sekarang masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Batam. Cuma beberapa hari lagi ketua sudah mundur karena syarat salah satu untuk menjadi calon wakil gubernur atau gubernur harus keluar dari badan atau anggota DPR. Nah, mungkin berapa hari lagi sudah resign, sudah menjadi anggota biasa, jadi orang biasa aja lagi. Jabatan di partai politik, ketua Gerindra Provinsi Kepri. Nah, tentunya hari ini kita bersilaturahim, dapat bertemu di sini, tentunya kebahagiaan yang luar biasa. Pada beberapa hari kemarin sebenarnya sudah sempat kita coba menjadwalkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, memang tiba-tiba saya kemarin hari Sabtu harus berangkat ke Jakarta secara mendadak, hingga saya berangkat. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan antusias. Hari ini kita bisa ketemu, mudah-mudahan ketemu ini membawa keberkahan untuk kita semua. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, anggota Simpatik, tentunya perjuangan ini memang luar biasa ke depan ini. Kompetitor kita tahu sendiri, ada incumbent juga yang sebetulnya masih di Kota Batam. Tetapi itu semua tentunya kita yakin, kita percaya selagi kita berusaha dengan baik, dengan benar,
kita berjuang bagaimana kita bisa memenangi kontestasi ini. Tetapi kemenangan itu bukanlah segalanya, bukanlah segalanya. Yang paling penting ke depan dalam pergerakan kita tentunya berharap kita walaupun beda pilihan tetap saling hormat menghormati, harga menghargai. Beda pilihan hal yang biasa. Dulu ada kampret, ada cebong, betul tidak? Sekarang ada jadinya apa? Kecepret. Ya kan? Dulu ada cebong, ada kampret. Sekarang jadi kecepret. Ya kan, karena bergabung. Ya kan, jadi kecepret dia. Nah, begitu juga dulu Pak Suryo Respartiono ketua 01, saya ketua tim 02, gabung juga lagi. Nah, indah ternyata demokrasi kalau kita memahami, masyarakat memahami, didewasakan oleh demokrasi yang sehat, yang baik. Tentunya kita mudah-mudahan Kepri ke depan ini akan menemui pemimpin yang baik, yang amanah. Nah, untuk mendapat pemimpin yang baik, yang amanah, Kepri bisa maju, ya pasti didahului oleh pemilih-pemilih yang baik, yang betul memilih dengan cara tulus, ikhlas, dan tidak ada faktor apa-apa. Cuman faktor ke depan bagaimana Kepri maju lebih baik daripada sekarang. Untuk itu saya menghimbau kepada kita semua dalam kontestasi, dalam pergerakan, ayo kita berkompetisi tetapi dengan cara-cara yang santun, ya kan? Harga menghargai, hormat menghormati. Silakan orang mau bilang kita apa, tapi kita tetap tersenyum, kita tetap ketawa. Nggak rugi kok, ya kan? Nggak rugi. Jangan sampai orang yang kita junjung tinggi, orang yang kita hargai, hormati, tapi justru karena yang di bawah orang tidak mau milih kita. Ini ada seperti itu. Itu ada seperti itu. Saya berharap, terutama Pak Suryo sangat berharap kita semua jadi pemilih pendukung yang santun, yang baik. Kalaupun ada orang yang berbicara begitu, kalau berlebihan kita serahkan kepada hukum. Hukum kita ada, ya kan? Nah, untuk itu saya menghimbau itu. Kedua, saya sebetulnya tidak bermimpi sebetulnya menjadi calon wakil gubernur. Tadinya itu bermimpi mau jadi wali kota atau wakil wali kota. Saya cerita ringan aja ini. Kebetulan Pak Sahrul, wali kota Tanjung Pinang, meninggal dunia. Pada waktu itu akhirnya saya ditunjuk oleh Partai Gerindra untuk mengganti posisi Pak Sahrul sebagai calon wakil gubernur. Tadinya bukan saya, tapi saya harus menyadari ini adalah perjalanan Tuhan yang udah diatur oleh Tuhan, dan saya harus betul-betul usaha, harus gigih berjuang supaya jalan waktu yang dikasih oleh Tuhan ini tidak sia-sia. Banyak orang kaya, banyak orang yang cerdas, orang yang pintar, intelektualnya tinggi, jarang yang mempunyai kesempatan waktu yang seperti saya sekarang ini. Saya sangat beruntung, bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasih waktu. Tetapi tidak cukup dikasih waktu aja. Usaha ikhtiar saya tentunya harus betul-betul. Inilah bahagian daripada ikhtiar usaha yang alhamdulillah tentunya bersyukur kepada Tuhan. Hari ini simpatik mengundang saya. Ini bahagian daripada silaturahim. Ke depan ini mengembangkan saya, membicarakan ini ke tengah masyarakat, menjual kami sama Pak Suryo apa adanya. Nggak perlulah berlebihan juga. Ini bahagian daripada usaha tentunya, yang memang Pak Ketua, Pak Sekretaris, anggota simpatik, terus terang saja, saya tuh kadang-kadang heran. Herannya kenapa? Begitu kami turun ke lapangan, yang saya pikir itu biasa-biasa aja, ternyata yang hadir luar biasa. Saya ke Lingga, saya ke Karimun, saya kemarin ke Bintan, 4 hari 5 hari saya keliling. Ternyata setelah saya hanya berpikir biasa-biasa aja, begitu turun ke lapangan, ternyata yang hadir luar biasa. Ini nampak antusias masyarakat Kepri itu ingin perubahan, ingin yang betul-betul pemimpin itu berada untuk semua kaum. Itu saya lihat itu. Nah, ini kita tahu sendiri sosok Pak Suryo, ya, beliau sangat tegas, paham hukum. Pemimpin Kepri harus tegas, harus berani mengambil solusi-solusi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau pemimpin Kepri tidak yang berani, tidak yang tangguh,
itu ya gini-gini aja lah kita. Dan kebetulan kedekatan hubungan antara Pak Suryo dengan di atas itu kan luar biasa. Termasuk kami hari ini, pemimpin kami Pak Prabowo tadinya rival pun begini. Kenapa? Demi bangsa dan negara, demi Pancasila, ya kan? Nah, semata-mata hari ini kita semua di sini, Kepri tidak cukup dibangun oleh untuk satu golongan aja atau satu kaum. Kepri untuk dibangun ini, membangun Kepri itu untuk semua golongan, semua kaum harus bersatu padu. Itu menjadi sebuah kekuatan, bukan harus menjadi sebuah perpecah belahan. Nah, ini mudah-mudahan Pak Suryo selalu mengatakan ke saya bahwa kita berdiri untuk semua kaum masing-masing. Tidak boleh terpandang bulu ini nggak boleh. Tentunya mudah-mudahan hari ini bersyukur saya kepada Tuhan, tambah lagi energi, ya kan? Ini energi yang luar biasa, sinergi Kepri dapat energi lagi nih. Ini luar biasa. Yang mudah-mudahan tentunya tidak hanya terpilih, tetapi amanah dan bermanfaat untuk orang banyak, untuk agama apapun, untuk suku apapun. Yang penting dia di Kepri, sama-sama kita membangun Kepri ke depan. Itu awal kata sambutan dari saya. Ada sharing, tanya jawab, bisa saya jawab, nggak bisa PR. Kan gitu, Ketua ya. Mudah-mudahan kita selalu bersinergi. Dengan bersinergi kita insya Allah menang. Sekali lagi yang meriah. Sepatai. Sepatai. Suryo Iman. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih Bang Iman sudah memberikan pemahaman bagi kami. Mungkin sedikit banyak tadi agak orang bertanya bagaimana kira-kira ke depannya. Tapi di sini mungkin kita ini ngambil tema ini ngopi simpatik ya, ngobrol ini Suryo Iman punya hati kita, oke? Ya. Jadi mungkin untuk 1-2 orang mungkin kami berikan kesempatan, bisa ya? Ketua. Nah, mana tahu ada yang mau ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damsi Horniati Saragi. Kebetulan saya saudaranya Pak. Pertanyaannya, ketika mereka mendata ke rumah-rumah dan saya jumpa kebetulan, kita kan pindah nih satu tempat, padahal beda RW aja nih. Misalnya dari RW 15 ke RW 1 gitu. Saya pertanyakan begini, ibu dari mana? Dari sini. Terus saya bilang, kami ini kakak kami di RW 15 loh. Tapi si satu kelurahan. Kenapa enggak bisa terdaftar di sini? Loh, kamu harus pindah ke sana. Loh, kok seperti itu? Ya, kita harus mengawasi ini semua. Jadi yang bisa saya pertanyakan Pak di sini, tetangga saya banyak tidak terdaftar. Alasan mereka KTP-nya harus di tempatnya. Apakah begitu Pak? Yang memang sedang kita koordinasikan, bukan ibu aja. Ada beberapa tempat, makanya tadi saya bisa menyampaikan itu memang ada yang seharusnya terdata jadi nggak terdata, harusnya memindah ke TPS 1 jadi pindah ke TPS sekian itu. Jadi ada banyak yang tidak tahu malah dialihkan itu. Jadi kadang-kadang ada yang malas, kadang tahu pun kadang-kadang karena jauh malas juga. Nah ini Ibu, kami terus lagi meng-cross check, kami terus lagi mengadakan pendekatan dengan KPU, dengan teman-teman yang ada di Bawaslu. Ini harus cepat diambil solusi karena ini kan baru DPS juga Bu. Dan ini temuannya bukan temuan Ibu, ini salah satu mungkin. Saya udah beberapa kali pertemuan dan bahkan tempat saya sendiri ada Bu. Ini lagi kita terus karena rata-rata pemilih kita itu. Ini rata-rata pemilih kita. Begitulah cara main mereka. Nah kita hari ini tetap harus waspada terus. Bagi kawan-kawan yang terdata, istrinya terdata terus dikerjakan balik. Jangan sampai hilang juga. Ini permainan yang luar biasa yang sama-sama kita temui di lapangan. Mudah-mudahan Bu, ini kami lagi menelusuri terus. Dan mudah-mudahan ada solusi terbaik. Karena bagaimanapun kami pinta, kok di Pilpres kemarin pemilih sekian, ini sekian, kok sekarang enggak? Pilpres kemarin mereka bisa milih di situ, kenapa sekarang tidak bisa? Nah, itu dasar, termasuk dasar kita. Dasar kita, kok di Pilpres kemarin dia milih, hak pilih. KTP-nya walaupun bukan alamat di situ, tapi dia milih di situ. Kan itu. Mau sekarang ada apa? Ya, padahal sama-sama KTP Batam.
kecuali bukan KTP Batam. Nah itu baru kita mungkin nggak bisa ini. Tetapi selagi KTP Batam, Pilpres kemarin mereka memilih di situ, kok sekarang nggak bisa, kan aneh. Nah inilah yang saya bilang salah satu tadi, permainan-permainan yang ini yang kita telusuri. Mudah-mudahan Ibu, karena luar biasa ini, sama aja kalau kita biarkan, sama aja kita pelan-pelan kita mengurangi suara kita kalau kita biarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih Bang Iman sudah memberikan pemahaman bagi kami. Mungkin sedikit banyak tadi agak orang bertanya bagaimana kira-kira ke depannya. Tapi di sini mungkin kita ini ngambil tema ini ngopi simpatik ya, ngobrol politik, Suryo Iman pilihan hati kita. Oke? Saya menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan ini mungkin mereka juga ingin tahu sebetulnya. Ketika ini yang pertama, ketika simpatik mengundang Bang Iman, bagaimana respon Bang Iman dengan mungkin saya pribadi komunikasi dengan Bang Iman itu baru 2 kali. Kemarin waktu ditelepon, kemudian hari ini. Tapi penasehat Bang Musrin Paten itu setiap hari mungkin memberikan wejangan kepada saya. Nah, yang kedua, ketika 9 Desember 2020 pencoblosan, kemudian Suryo Iman menang, kira-kira rencana dan target apa yang kira-kira mau dilakukan, yang mau diterapkan untuk masyarakat Kepri pada umumnya dan juga Kota Batam mungkin pada khususnya, ataupun kami-kami yang di sini Batu Haji yang penduduk marginal mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, tepuk tangan apa yang bisa nanti Abang sampaikan ke tengah-tengah masyarakat yang betul-betul diharapkan masyarakat. Terima kasih Bang. Luar biasa. Namanya juga simpatik, ya kan? Namanya juga simpatik, langsung tertarik dong. Orang simpatik kok. Tepuk tangan dong. Santai sambil ngopi, jangan terlalu tegang ya. Kan kita gini, ini orang, ini apa, kelompok belum ketemu dengan sudah simpatik ini kan. Masa yang sudah orang simpatik kita tidak simpatik, kan gitu nih. Dia harus gayung bersambut ya, begitu simpatik malah saya lebih simpatik lagi kepada simpatik. Nah, harus gayung bersambut lah ya kan. Kedua, mau bikin apa ya kan? Kita tahu hari ini pengangguran banyak ya kan, ekonomi dong ya kan, menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya tentu secara ekonomi ini harus diperbaiki benar. Nah, yang pertama adalah saya tidak bisa menjawab, tetapi yang dibutuhkan masyarakat Kepri ke depan, masyarakat Batam, macam mana pemimpin ke depannya itu menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk sehingga taraf hidup kita, perekonomi kita bisa berjalan. Itu yang nomor 1. Tetapi kami terus terang aja hari ini istilah kami itu kami turun ke bawah, ke masyarakat, kemana-mana, ke pulau, ke kelompok. Kami ini sering bertatap muka bertanya apa permasalahan yang timbul di masyarakat. Kalau kemarin kata orang ada yang namanya visi misi orang pasti bagus, tetapi apakah tepat visi misi tanpa kita turun ke lapangan, terjun ke lapangan, apa yang diingin masyarakat bawah sebenarnya itu. Setelah bertatap muka, ada yang pingin ini, ada yang pingin itu. Kendala kami seperti ini Pak Ketua, kami pingin ekonominya seperti ini, kami UMKM kami pingin tolong diinikan, ya kan? Infrastruktur kami gini, dulu kami ngurus-ngurus surat payah, sekarang mohon digampang. Permasalahan hari-hari yang tentunya yang kami turun ke lapangan, namanya belanja masalah, kami simpulkan hasil daripada masalah-masalah yang ada, itulah prioritas kami dalam membangun ke depan kalau kami terpilih. Karena apa? Yang bersentuhan dengan masyarakat langsung itu harus diprioritaskan. Termasuklah tadi masalah ekonomi salah satunya yang membuat hari ini masyarakat terkotang-katung, ya kan? Tidak tentu arah, ya kan? Bicara ekonomi berarti lapangan kerja harus tercipta dong.
perjalanan lapangan kerja, bagaimana mengundang investor ke depan. Mengundang investor ke depan, apakah kita sudah siap sekarang ini kepastian hukum di tempat kita ini, ya kan? Yang sekarang kita melihat kepastian hukum masih ombak-ambing. Investor mau berinvestasi bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Kepastian hukum. Nah, tentunya dengan pemimpin yang tegas, yang berani, ya kan, yang mempunyai tentu komunikasi di atas yang baik, ini salah satu solusi ke depan ini Kepri bisa maju. Ya, garis besarnya Bang, tentunya lapangan kerja, ekonomi yang harus kita perbaiki. Itu, terima kasih. Sekalian pun supaya tahu juga, di Provinsi Kepri kemarin kita sudah buka proses pemagangan dari Tanjung Pinang, itu dari Kepri-nya. Kemudian kita juga sudah buka itu dari Kota Batam. Nah, apa yang kita lakukan di sana, mempersiapkan anak-anak muda yang mau kita berangkatkan ke Jepang. Bukan cuma berangkat, tapi kita berikan training pendidikan bahasa Jepang. Kebetulan saya pemegang sertifikat bahasa Jepang level 2. Iya, terima Ketua Simpati ya. Dan juga saya sebagai sekretaris Himpunan Alumni Magang Jepang Kepulauan Riau. Mungkin hari ini harusnya Bang Isbet, beliau juga datang. Beliau adalah wakil ketua daripada Himpunan Alumni Magang Jepang. Seperti itu Bang Iman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mengenai lapangan kerja, kami juga bisa saling berkoordinasi dengan Bang Iman nantinya. Bersinergi ya. Bersinergi ya, supaya semakin simpatik. Terima kasih. Izin Ketua Simpati. Boleh dites bahasa Jepang ya? Jadi saya pribadi agak tertarik karena Ketua Simpati ini katanya dia bidang bahasa Jepang strata 2 ataupun lebih level 2. Saya mau tantang nih depan kawan-kawan semuanya. Mirip juga nih, kayak orang Jepang Kalau bahasa Jepangnya, Bapak Iman Setiawan, Wakil Gubernur 2 periode, gimana bahasa Jepangnya? 2 periode ya. Baik. Jadi saya harus berdiri nih, karena kebiasaan daripada adat istiadat Jepang itu sangat menghargai daripada lawan bicara, seperti itu. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Arigato. Minasan, konnichiwa. Watashi no namae wa Parlin to moshimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Apa jawabnya, Le? Jadi baru perkenalan ya. Apa yang saya sampaikan tadi, itu adalah mohon izin perkenalkan nama saya Parlin, seperti itu. Mulai sekarang dan kedepannya mari kita saling kerjasama. Seperti itu tadi yang saya sampaikan. Terkait tantangan yang diberikan oleh Ketua IPK Batu Haji Ronald Aritonang ini ngerjakan saya seperti ini. Ya, tapi saya harus mempertanggungjawabkan sertifikat saya yang saya ambil di Jepang. Ya, kore kara ni nikai Iman Setiawan san wa Kepri no shicho ni nareru yo ni moshi onegai shimasu to iwareru desu. Ya, oke. Harapan kita sebetulnya itu harapan ya. Harapan kita Pak Iman Setiawan ini 2 periode memimpin Kepri. Itu yang saya sampaikan tadi. Mungkin kira-kira seperti itu. Mungkin Denis Sanggara nangka itai koto ga attara oshiete kudasai. Oh iya. Kebetulan Denis juga bisa bahasa Jepang. Boleh tes dulu. Dari sini aja Ketua ya. Ya. Minasan, yoroshiku. Watashi wa namae Denis desu. Watashi wa Sagulung no Tokoro desu. Perkenalkan, nama saya Denis. Saya berasal dari Sagulung. Sebagai Japanese interpreter sekarang nih. Contoh, Nihongo mo omoshireta kara na. Ya, mohon maaf mungkin sedikit saya sudah agak lupa bahasa Jepang. Nangka, kono mae wa watashi no koto bari de
anak serta. Saya belajar itu ketika saya waktu itu ditinggal di Bali. Ya, itu karena nani mo hanase nai kara, demo sacho ya? Sensei. Gomenasai, sensei. Sensei ni beko stai kara ne. Serene. Arigatou gozaimasu. Ya, jadi mungkin saya Acara formal sudah selesai. Simpatik sedang mendeklar dukungan ke Suryo dan Iman. Yang buat saya tertarik itu Simpatik ini terbentuk sejak kapan dan apa motivasi dibentuknya Simpatik? Nah, Simpatik ini sebetulnya terbentuk sudah dari bulan Maret ya. Ketika kita sudah bertemu dan juga berbincang-bincang dengan kawan-kawan, pada awalnya ini pergerakan kita murni keinginan daripada rekan-rekan semua. Kita harus membuat suatu komunitas sehingga terciptalah Simpatik. Nah, maksud daripada Simpatik di sini adalah Surya Iman pilihan hati kita. Mungkin orang pun sudah mengetahui, pemahaman umum secara umum Simpatik sudah mengetahui ya. Simpatik ini kan kita semacam sudah tertarik. Ada ketertarikan yang bernilai plus sehingga kita sepakat dengan melihat Surya Iman yang akan memimpin Kepri. Kita yakin ketika Surya Iman memimpin Kepri, maka Kepri akan maju, adil, makmur dan sejahtera. Kira-kira seperti itu. Boleh tanya lagi ya Bang? Siap. Kita tahu Simpatik ini komunitas yang memang baru berdiri ya, baru dibentuk. Bagaimana ketua dan tim menggerakkan ini supaya bisa mendeklar hari ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya saya Palinungan Girsang sebagai ketua, beliau Wasden Turnip Sarjana Hukum sebagai sekretaris, kemudian ada Miss Angel Anita sebagai bendahara. Nah, kesepahaman kami itu yang membuat kami tertarik sehingga mendeklarasikan. Maka hari ini tanggal 20 September 2020 kita sudah berkoordinasi dengan tim daripada Suryo Iman untuk hadir. Mungkin bisa dilihat acaranya simple, tapi menurut daripada Bang Iman sendiri tadi itu sungguh luar biasa dan bermakna. Seperti itu. Ya, betul, Ya. betul. Dan saya mengikuti dari awal sampai akhir tadi. Yang membuat menarik itu agak internal, boleh ya? Boleh nggak Bang? Boleh, silakan. Yang saya tahu sebelum masuk ke komunitas, ke tim sesnya Sinergi, dana budget untuk membuat anggaran-anggaran begini biasanya tidak ada dari
Ya. paslonnya. Ya. Ini dari mana bisa Ya, ini murni dari kerinduan kami supaya Bapak Suryo Iman itu memimpin Kepri. Kalau bicara tentang dana itu masih dana kami pribadi. Kami mau menunjukkan bahwasanya kami bergerak, kami ingin mendukung mereka dengan tidak menuntut apapun. Tapi harapan kami mereka bisa nanti membuat atau memimpin Kepri untuk Kepri maju, adil dan makmur seperti itu. Intinya ini murni dana pribadi dari kami. Supaya informasinya valid, saya harus tanya Ibu Bendahara, apa benar dananya memang dana pribadi, Bu? Betul sekali, dananya itu kita dana pribadi, khususnya untuk ketua kita. Oke, berarti so far sih memang dana pribadi ya? Benar. Oke, yang pertanyaan terakhir, Siap. Saya berharap ini dari ketiga pengurus jawabannya boleh pribadi-pribadi ya. Pertama dari ketua, Siap. dari pasangan untuk gubernur dan wakil gubernur ada 3. Ya. Kenapa harus sinergi Suryo dan Iman? Kenapa harus sinergi nih? Ya, yang karena dipilih? beliau berdua ini yang kita lihat betul-betul mempunyai menerima semua kalangan. Kita hidup di muka bumi ini, kita harus bisa saling menghargai. Bukan saya katakan yang lain tidak menghargai, tapi dari kami melihat Bapak Suryo yang sudah begitu wow pengalamannya tentang Kepulauan Riau ataupun Batam, kemudian Bang Iman sendiri juga seperti itu. Jadi berangkat dasar dari sanalah kita untuk membuat dukungan ke mereka. Mungkin bisa ditambahkan dari sekretaris mungkin ya. Ya, menurut kita karena adanya persamaan visi yang kita lihat ya untuk pembangunan sinergi Kepri ke depan. Kenapa kita tertarik dengan Suryo Iman? Karena kita sudah melihat, jauh-jauh hari sudah melihat bahwa visi dan misi yang mereka bawakan itu adalah sangat peduli kepada masyarakat yang sangat kecil. Dan kita melihat di situ adanya sinergitas, tidak melihat golongan, ras atau suku apapun, tapi mereka memperlihatkan ingin menjadikan satu masyarakat Kepri untuk membangun ke depan. Itu yang kita bisa dapatkan. Bol dari pihak Sri Kandi, Ya. bagaimana pandangannya terhadap sinergi? Kalau saya hanya satu kata, karena hanya beliau berdua yang cocok untuk memimpin Batam tercinta ini. Itu aja. Ataupun Kepulauan Riau ya. Ataupun Kepulauan Riau. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak Ketua. Siap. Harapan ke depan dan bagaimana sikap simpatik untuk selanjutnya setelah declare hari ini? Ya, harapan ke depan setelah deklarasinya komunitas simpatik ini, harapan kami bukan hanya sekedar deklarasi, tapi kami akan berusaha sekuat tenaga untuk kerjasama dengan masyarakat, memperkenalkan simpatik dalam rangka mendukung Suryo Iman sebagai gubernur dan wakil gubernur Kepri 2021-2025. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Harus bersinergi. Harus. Oleh karena itu, simpatik bersinergi. Oke. Mungkin bertiga. Simpatik bersinergi. Simpatik bersinergi.